Kaifa halukum? Khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Limadza la ara wujuhakum an-nairah? Kenapa Ustaz enggak lihat wajah kalian ini? Hah? Enggak ada yang nampak wajahnya nih. Pada ini ya. Pada bercadar bukan ya? Ya, yang bisa dihidupkan kameranya dihidupkan ya. Biar lebih ini semangat ya belajarnya. Ya, Raski. Ini anta, Yahya. Zakiradin, Hamam, Zidni, Zaim, Hazel. Kaifa aidukum? Gimana lebarannya? Kurang lama ya? Kurang? Nggak asik, Tat, nggak mudik. Kurang Hah? Kalau kurang lama biar ditambah nanti. Ada yang mau ditambah nggak liburnya? Ya, hari ini kita akan belajar apa? Ada yang masih ingat? Belajar apa hari ini? Apa jadwalnya? Hadis. Ya, hadis. Ya. Udah disiapkan apanya? Buku taipnya atau buku bukunya. kecilnya? Udah ya, diambil ya, yang belum ngambil buku muqarrarnya diambil. Likai nabda ad-dars di surah supaya bisa kita cepat dulu. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 476. Halaman 476, nomor hadis 1321 ya. Sama 1322. Ya, Ustaz ulangi halamannya 476. Masih berkaitan tentang akhlak-akhlak yang terpuji atau akhlak-akhlak yang mulia. Udah kelihatan semua? Udah. Nggak jelas, Ustaz. Apanya nggak jelas? Oh, udah. Terus putus suaranya. Enggak, Ustaz. Gambarnya tadi aneh. Ya, kita mulai ya. Kita baca hadisnya. Nomor 1321 ya. Hadis ini berkaitan tentang ya, ada apa? Assalamualaikum Tat. Ya, waalaikumsalam. Takhorta. Apa Tat tanda telat Tat? Nah, la ba'sla tukarrir nah. Tub ilallah taubatan nasuha. Jangan diulangi taubat ya. Ya 6 Tat. Iya. Oke, semua dilihat di bukunya. Mungkin kalau di layar ini agak kurang jelas ya yang kita pilih. Kurang jelas Tat. Nanti tuh bisa lihat sendiri aja ya. Itu linknya udah setir udah lama ya, dari kemarin-kemarin. Ya, kita baca hadis nomor 1321. Hadis ini berkaitan tentang takwa dan
husnul khuluq, ya, takwa dengan husnul khuluq. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nggak usah diikutin dulu, nanti aja. Rehan. Dah, Ojan. Atau Fauzan mau baca dulu? Ayo baca dulu. Enggak, Sat, enggak. Hah? Enggak, Sat. Ya, Ustaz dulu ya. Ustaz baca dulu, Ustaz artikan. Nanti baru Ustaz pilih berapa orang itu yang baca setelah itu nanti. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Aksaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Amal yang paling banyak menentukan masuk surga ialah takwa kepada Allah dan perangai yang baik. Amal yang paling banyak menentukan atau memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, budi pekerti yang mulia atau baik. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, maksudnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa sahhahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Berarti kalau kita ingin mencari hadis ini di kitab induk, maka bukalah kitab Sunan At-Tirmidzi, ya. Nanti hadis ini akan tersebut di dalam buku atau kitab tersebut, ya. Akan kita jumpai di dalam buku Sunan At-Tirmidzi. Kemudian kedudukan hadis ini adalah hadis sahih, ya. Hadis sahih. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa amal, ya, apapun sebenarnya bisa membuat kita masuk surga, ya. Baik dia yang kecil yang besar, kita nggak tahu memang amal mana yang akan membuat kita masuk surga atau membawa kita masuk surga, ya kan? Bisa jadi sedekah yang pernah kita berikan, gitu ya, atau 2 rakaat sholat yang pernah kita kerjakan dengan khusyuk, atau senyum tulus yang pernah kita torehkan untuk saudara kita, atau kemaafan yang kita beri sebelum merebahkan badan di malam hari, ya, atau setetes air mata yang jatuh karena menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, itu semua kan amal, ya, kebaikan. Nah, dari kebaikan yang kita lakukan itu satu pun tidak ada yang kita tahu mana kelak yang akan bisa membuat kita masuk surga atau membawa kita ke surga. Intinya amal-amalan apapun ketika kita kerjakan itu memiliki peluang yang sama, bisa membuat kita atau membawa kita masuk surga walaupun kecil, walaupun hanya menyingkirkan duri di tengah jalan, gitu, agar orang jangan ada yang kena duri. Nah, itu amal bisa membuat seseorang masuk surga. Nah, di sini disebutkan aksar ma yudkhilul jannah taqwallah. Yang paling banyak di antara amal-amal tersebut
di antara sekian banyak amal kebajikan yang bisa kita lakukan, ternyata yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah takwa. Yang pertama ya, sifat takwa atau karakter takwa. Kemudian apalagi husnul khuluq, itu perangai atau etika yang baik ya. Jadi dua amalan mulia inilah yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga. Pertama karena dia bertakwa, yang kedua karena dia husnul khuluq, memiliki perangai yang indah, budi pekerti yang baik. Jadi dua amalan inilah yang paling banyak mengantar seseorang untuk masuk ke dalam surga. Walaupun masih banyak amal-amal yang lain, mungkin sholat gitu ya, hafalan Al-Qur'annya bisa jadi ya. Tapi yang paling banyak itu takwa, kemudian husnul khuluq. Nah, kalau berbicara tentang takwa, ini sebenarnya sudah sering ya kita dengarkan. Di setiap Jumat mungkin ya diwasiatkan, wajib bukan mungkin ya, wajib diwasiatkan oleh khotib yang lagi berkhutbah untuk senantiasa meningkatkan takwa. Ya, minimal takwa itu secara ringkas ya, imtisalul awamir ya, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah ya, wajatinabun nawahi, dan menjauhkan diri dari larangan-larangan. Maka itu disebut takwa ya. Ketika perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan, maka itu sudah disebut takwa. Ketika seseorang mengerjakan perintah Allah, kemudian dia tidak mau mengerjakan larangannya, atau dia menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, maka orang tersebut sudah disebut orang yang bertakwa ya, atau muttaqin gitu ya. Bahkan kemarin ya kita berpuasa 1 bulan penuh, itu pun ujung-ujungnya tarbiyah, tujuan dari itu semua adalah la'allakum tattaqun ya kan, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika takwa sudah kita miliki ya, maka insya Allah dengan mudah kita akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Takwa berarti ada semacam kehati-hatian dari segi kalimatnya kan, takwa yang takut, wikoyah ya, menjaga diri, maksudnya menjaga diri dari hal-hal yang Allah larang, hal-hal yang Allah haramkan. Nah, ada satu kisah ya, disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Dia bertanya kepada Ubay tentang takwa. Bukan berarti Umar tidak tahu takwa itu apa ya. Dan saling bertanya ini memang merupakan kebiasaan di antara para sahabat ya. Bukan karena mereka nggak tahu, bisa jadi karena mereka ingin istifadah, mengambil ilmu, mengambil faedah ya dari teman yang lain. Maka Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tadi tentang takwa. Maka ditanya balik ya oleh Ubay bin Ka'ab tadi. Apa katanya? Ama salakta tariqata syauqin. Apakah kau pernah wahai Amirul Mukminin melewati suatu jalan
yang remang-remang sinarannya, maksudnya agak gelap gitu ya. Dan di situ banyak onak dan duri, ya, lubang jebakan gitu. Maka kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, iya tentu saja saya pernah melalui jalan seperti itu. Kemudian Ubay bertanya lagi, Fama amilta, apa yang Anda lakukan ketika melewati jalan yang kondisinya remang-remang, banyak duri, onak, jebakan gitu. Maka kata Umar, syammartu wajtahattu, saya akan berjalan dengan sangat hati-hati. Lalu kata Ubay, fadzalika taqwa, maka itulah takwa. Jadi kehati-hatian itu diibaratkan dengan takwa. Ketika kita hati-hati ya dalam melakukan sesuatu, hati-hati jangan sampai melakukan larangan ya, terjatuh dalam mengerjakan apa yang dilarang Allah, hati-hati dalam menyakiti tetangga ya, menggibahi teman. Nah, itu semua sebenarnya sudah disebut takwa ya, ada sifat kehati-hatian. Jadi kalau simpelnya bahwa takwa itu ketika kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu yang disebut dengan takwa. Sebenarnya banyak ungkapan dari para ulama ya tentang definisi takwa ini, tapi yang paling simpelnya itu tadi ya, imtisalul awamir wajatinabu an-nawahi. Ketika ada perintah kita kerjakan, ketika ada larangan kita jauhi, maka itu sudah disebut dengan takwa. Jadi takwa ini merupakan amal yang paling banyak membawa seseorang untuk masuk surga. Kemudian husnul khuluq. Nah, ini yang kedua, yaitu memang sesuai dengan tema pembahasan kita di hadis-hadis yang berkaitan dengan husnul khuluq ya. Kalau husnul khuluq ini sudah kita tahu ya, apa yang disebut dengan husnul khuluq, yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik, beretika dengan etika yang baik, mulia. Intinya menghindari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk, maka itu sudah disebut husnul khuluq ya. Oke, Pak Uzan baca hadis yang tadi. Mau baca tadi kan? Yang Hadis 1000 itu seperlu yang 1000. Ih, yang barusan Ustaz jelaskan. Barusan Ustaz jelaskan, aksaru ma yudkhilul jannah. Hadis yang nomor berapa, Sat? Hadis 1321. Jangan lihat nomor hadis yang ada di slide yang ada di depan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru ma yudkhilu jannata taqwallahi wa husnul khuluqi akhrajahu Tirmizi wassahahu al-Hakim Wassahahu al-Hakim. Wassahahu al-Hakim. Ya, ahsanta. Raihan Ad-Rifati, kepada nah surah Iqra ya Raihan Ad-Rifati. Sami'ta sauti la yasma. Hamam mewujud. Yes, Dad. Tafaddal. Iqra dzalikal hadis.
Ya, baca hadis yang tadi. Surah. Ada bukunya? Ada Zat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnal khuluq akhraja Tirmizi wa sahahul Hakim. Iya, ahsanta. Nah, batas ujian kita nanti sampai halaman yang di sebelahnya ya. Halaman 477. Intinya sebelum masuk ke bab zikir dan doa ya. Jadi yang diujikan nanti itu insya Allah satu bab. Ya. Coba diingat-ingat mulai dari bab targhib fi makarimil akhlak. Jadi semua hadis yang masuk ke bab targhib fi makarimil akhlak itu masuk dalam ujian ya. Berarti mulai dari halaman 473 sampai halaman 477. Ya, silakan semua dihafal-hafal ya hadisnya dan disetorkan ya. Usahakan minimal sampai ke hadis yang akan masuk dalam ujian yaitu 1325. Setorannya hadis berapa aja, Sat? Intinya setorkan semua bab targhib di makarimil akhlak itu. Usahakan selesai semua sebelum ujian ya. Mulai dari halaman berapa? 473. Mulai dari alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Itu awal hadisnya. Berapa hadis ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hadis kalau nggak salah ini. Intinya nggak sampai 20 hadis ya. Usahakan selesai setorannya sebelum ujian. Nanti kita ujiannya di situ aja. Hadis yang itu aja. Fokus di hadis yang itu aja ya. Model soalnya sama dengan yang kemarin-kemarin ya. Hanya menyambung hadis. Hadisnya dipotong-potong kemudian untuk melengkapi. Enggak ada menerjemahkan. Enggak ada uzkur gitu. Semua menyambung hadis ya, kadang di tengah, kadang di ujung gitu ya. Kemudian nanti untuk penilaiannya itu setoran antum itu akan menambah nilai ujian akhir ya. Jadi misalnya antum dapat 60 ketika ujian, nah ada tambahannya nanti dari hafalan yang antum setorkan. Tapi kalau misalnya setoran antum sedikit atau bahkan nggak ada di bab yang ini ya, khusus di bab yang ini, yang kemarin-kemarin itu kalau semester 1 nggak dihitung lagi ya, intinya mulai dari